Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya, kepada semua makhluknya, tetapi hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang saat ini sedang terbaring sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah-kisah Islami. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sepasang suami istri yang hidup dengan kemiskinan, tapi mereka menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika tatkala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu sang suami menjawab, "Iya, benar istriku." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepada Nabi Musa untuk mengadukan keadaan kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar ia berbicara kepada Robnya, agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan?" Suami merasa cocok, merasa setuju dengan usulan istrinya. Akhirnya mereka mengadukan kemiskinan itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, Aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin seperti sedia kala." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada pasangan suami istri tersebut bahwasanya Allah telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun saja lamanya. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Selang beberapa hari kemudian, datanglah rezeki yang melimpah ruah dari jalan yang tak diketahui dari mana datangnya. Dan mereka pun seketika menjadi orang terkaya pada waktu itu. Keadaan mereka pun berubah
dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Sementara kita masih punya kesempatan, karena setelah setahun kita akan kembali miskin lagi." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang memerlukannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang memerlukan dan membangun tempat-tempat singgah para musafir, serta menyediakan makanan istimewa bagi orang-orang yang memerlukan. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah setahun lebih mereka menjadi orang kaya, dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin lagi. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja ya Rob? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka satu pintu rizki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka." "Wahai Musa," kata Allah, "aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripadaku." Lalu Nabi Musa menjawab, "Subhanaka Allahumma a'zoma sya'anaka warfa' makanaka." Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Hidup bukanlah bagaimana menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana kita banyak berbuat baik. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah Islami, cerita suami istri yang miskin ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua dan insya Allah bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.